dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, hingga H-3 Lebaran, arus mudik penumpang dari gerbang tol Cikatama mengalami lonjakan volume kendaraan secara signifikan. Rekayasa lalu lintas one way parsial pun masih berlangsung hingga saat ini. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, puncak arus mudik diprediksi terjadi hari ini, Rabu 18 Maret 2026 sejak pagi penumpang mulai mendatangi Bandara Suta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV, ada Endita Triantara dan juru kamera Untung Widodo dari gerbang tol Cikatama. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta ada jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juru kamera Raga Firdaus. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Endita terlebih dahulu. Endita, bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama pagi ini? Apakah sudah kembali terlihat adanya peningkatan arus kendaraan? Ya, selamat pagi Glory dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami, memang di tol Cikampek Utama sampai pagi hari ini masih ada lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sejak tadi malam, di mana memang sudah terjadi lonjakan volume signifikan dan juga sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way sejak pukul 4 sore kemarin, di mana rekayasa lalu lintas one way ini bersifat masih situasional sebelum nanti pada siang hari ini pukul 12 diadakan penyelenggaraan peresmian one way nasional, di mana akan diberlakukan untuk dari kilometer 70 hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Tetapi untuk saat ini di tol Cikampek Utama sendiri masih berlaku one way sistem situasional dari kilometer 70 hingga kilometer 263 Bulukamba. Dan juga ini bentuk antisipasi untuk adanya lonjakan volume kendaraan yang mungkin akan semakin terjadi semakin siang nanti, dikarenakan hari ini diprediksikan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan ini bisa kita lihat sejak tadi malam, di mana lonjakan volume sudah terjadi. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan, memang berdasarkan jasa marga, lonjakan ini sudah mencapai 126% dibandingkan hari-hari biasanya. Dan prediksinya lonjakan ini bisa mencapai 300% kenaikan dari hari-hari biasanya. Dan juga Glory, berdasarkan penelusuran tim Metro TV sejak tadi, memang ada titik-titik kepadatan dan juga kemacetan dari kilometer 57 hingga kilometer 70 Jakarta arah Jakarta ke Palimanan. Tetapi ada penumpukan di gardu tol, di mana memang ini bisa dibilang dipengaruhi oleh pembayaran di kartu digital dan juga antrian, sehingga adanya penumpukan. Tetapi setelah itu, setelah gardu tol memang lebih lancar dan sedikit bisa lebih berjalan. Dan juga ini kalau tadi malam memang kecepatannya hanya di 50 hingga 10 km per jam, tetapi ini bisa dilihat sudah lebih landai dibandingkan tadi malam. Dan juga pemirsa, sehingga ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pemirsa yang merencanakan untuk melakukan perjalanan harus memastikan bahwa saldo kartu digital Anda pada saldo yang cukup untuk melakukan perjalanan Anda ke arah Jawa Tengah untuk menghindari adanya antrian yang lebih panjang, dan juga untuk memastikan bahan bakar kendaraan dalam keadaan yang cukup, dikarenakan apabila terjadinya kepadatan ini mungkin akan mengantisipasi sulitnya menemukan SPBU ataupun tempat rest area. Seperti itu Glory, kembali kepada Anda di studio. Baik, dari Endita kita bergeser ke Konita Rahman. Bagaimana pantauan terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Apa upaya dari pihak bandara agar tidak terjadi penumpukan penumpang di bandara? Ya, selamat pagi Glory. Untuk pantauan terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang ini memang terpantau sudah terjadi kepadatan sejak pagi hari tadi, di mana kami pantau terutama di Terminal 1 yang menjadi dominasi penerbangan pada puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 ini. Dari di Terminal 1 tadi kami lihat memang sudah banyak para penumpang yang mengantri untuk klaim bagasi dan juga check-in, di mana ini tadi terutama terjadi di terminal atau gate 1B begitu, bahwa untuk antrian klaim baggage ini memang mengular sehingga banyak petugas dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang akhirnya mengalihkan para penumpang yang sebelumnya
hanya terkumpul di satu titik gate saja untuk mengalihkan ke gate yang lain agar tidak terjadi penumpukan di satu gate saja, yaitu di gate 1B. Sementara itu memang untuk puncak dari arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026 ini memang diprediksi oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini memang terjadi pada hari ini 18 Maret 2026 untuk penumpang yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, baik itu kedatangan dan juga keberangkatan, yakni total ada 180.000 penumpang, dan untuk flight atau penerbangan ini ada 1.200 penumpang. Kalau kita lihat datanya memang masih banyak penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibandingkan dengan penumpang yang datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk kita bandingkan dengan data kemarin 17 Maret 2026 ini memang mengalami peningkatan juga. Untuk penumpangnya mengalami peningkatan sekitar 4% atau bisa dikatakan 20.000 penumpang dibandingkan kemarin 17 Maret 2026, di mana kemarin ini hampir 170.000 penumpang yang berangkat dan juga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini ada 94.000 dan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini ada 75.000, sehingga memang untuk selama periode mulai dari 14 Maret 2026 hingga hari ini 18 Maret 2026 ini masih didominasi oleh penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kami tadi melihat bagaimana tujuan-tujuan dari para penumpang untuk di pagi hari tadi ini, mulai dari ada Bandara Kuala Namu, lalu ada Denpasar, lalu ada Palembang, Surabaya, dan beberapa bandara-bandara lainnya atau kota-kota lainnya yang menjadi tujuan dari para pemudik, yang mana ini kalau kita lihat memang mayoritas ini berada di Pulau Sumatera untuk penerbangan pada pagi hari ini. Sementara itu untuk antisipasi ini juga ada optimalisasi dari pihak keamanan dan juga self baggage yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di Studio Glory. Baik, terima kasih atas laporan Anda Konita Rahman dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada Endita Triantara dari Gerbang Tol Cikampek. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melepas ratusan pemudik dalam program Mudik Aman Berbagi Harapan 2026. Program ini menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dan juga tentunya kegiatan flag off dilaksanakan di titik pemberangkatan PLN UID Jakarta Raya Selasa 17 Maret 2026. Sebanyak 142 pemudik diberangkatkan menggunakan 5 unit bus menuju berbagai kota seperti Wonosobo, Pacitan, Padang, dan Bandung. Salah satu armada yang digunakan adalah bus listrik dengan rute Jakarta-Bandung sebagai bagian dari upaya mendorong gaya hidup berbasis energi bersih. Program ini merupakan kegiatan rutin PLN sejak tahun 2018 dan kembali digelar untuk ke-6 kalinya pada 2026. Selain menyediakan transportasi gratis, PLN juga memberikan mudik kit dan perlindungan asuransi bagi para peserta. Secara keseluruhan, PLN mendukung pemberangkatan 9.810 pemudik di wilayah Jakarta, meliputi penumpang kereta api dan bus dari berbagai titik, seperti Stasiun Pasar Senen, Gelora Bung Karno, Kementerian SDM, dan Kementerian Ketenagakerjaan. PLN juga memastikan keandalan pasokan listrik di seluruh titik pemberangkatan dengan dukungan suplai listrik dan juga sistem pengamanan, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Kalau merasa kecil boleh. PLN bersama dengan Danantara dan juga BP BUMN ya ini melepas peserta mudik ke kampung halaman ya, mudik bersama. Nah, hari ini di PLN UD Jakarta Raya, tempatnya di Gambir, ada 5 bus yang berangkat, 2 bus menuju tujuan akhirnya Padang, 1 bus ke Wonosobo, 1 bus ke Pacitan, dan 1 bus listrik ke arah Bandung. Ya, ini untuk di posisi di kantor PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya di Gambir. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang kepingin ya Lebaran ini bisa merayakan bersama keluarga.
Demikianlah informasi seputar arus lalu lintas dalam Monitor Mudik pagi ini. Saya Glory Nata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.